Shalom saudaraku dalam kasih Kristus dimanapun kita berada. Hari ini tentu lebih baik daripada kemarin, dan hari esok pasti lebih baik daripada hari ini, sebab Yesus datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita dalam kondisi baik, sehingga kita dapat merenungkan, dapat memperhatikan serta mencermati firman Allah dengan takut dan gentar akan Dia, sehingga ketika kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Pembahasan kita hari ini berbicara dengan tema kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi saya ulang, kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Berbicara atau membahas mengenai kuasa dalam tubuh dan darah Yesus merupakan perkara yang tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa perjamuan malam atau The Last Supper, yang kemudian sekarang kita mengenalnya dengan istilah perjamuan kudus. Mengapa pembahasan ini begitu penting? Sebab hal ini merupakan permulaan atau dasar dari kekristenan, di mana melalui pengorbanan Yesus kita telah ditebus, dilewati dari maut, dan kita dijadikan miliknya untuk memberitakan karya Allah yang besar dan juga ajaib. Ada beberapa aliran Kristen yang melakukan perjamuan kudus ini 1 tahun 1 kali. Ada juga yang mengadakannya 1 bulan sekali. Bahkan ada yang melakukannya setiap 1 minggu. Juga ada yang melakukannya setiap hari. Hal itu tidaklah penting untuk diperdebatkan. Yang terpenting adalah memahami maknanya, sehingga ketika kita melakukannya, ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus yang terimpartasi serta tergenapi. Renungkan, catat baik-baik, dan camkanlah bahwa perjamuan kudus ini bukan upacara atau kegiatan rutinitas agamawi saja. Sehidangan dengan Tuhan atau perjamuan kudus bukan agar dilihat orang lain, melainkan untuk kepentingan diri kita sendiri, yaitu membangun kesadaran, mengingatkan akan kasih, pengorbanan, dan penebusan karya salib Yesus demi untuk kesatuan kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Berbicara soal tubuh dan darah Yesus, mari kita perhatikan dalam Lukas 22 ayat yang ke-19. Lukas 22 ayat yang ke-19 berbunyi begini: Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat yang ke-20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat ini bercerita di mana ketika malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Ada pewahyuan dari perkataan Yesus ini. Mari kita perhatikan bersama. Mengapa Yesus tidak berkata, "Inilah roti
perlambang tubuhku kepada para muridnya. Melainkan Yesus berkata, inilah tubuhku. Ini artinya, Guru Agung kita Yesus Kristus mengajarkan agar memakan dengan iman tubuhnya secara original atau secara asli saat perjamuan kudus, bukan memandangnya sebagai perlambang saja. Maafkan saya jika saya tidak sepaham dengan pengajar-pengajar atau pemimpin-pemimpin rohani yang menyatakan ketika melakukan perjamuan kudus, inilah roti perlambang tubuh Yesus. Maafkan saya jika saya tidak sepaham. Selain pewahyuan tersebut, mengapa Yesus berkata, inilah tubuhku? Ternyata adalah ketika Yesus yang adalah guru mengatakan hal tersebut kepada para muridnya, dia memberikan pelajaran bahwa pada murid saat menerima pecahan roti yang diberikan oleh Yesus, mereka sedang memandang dan sedang mendapatkan imajinasi, ilham, atau pencerahan bahwa selama murid-muridnya bersama dengan Yesus Kristus, tubuhnya tidak pernah sakit, tubuhnya tidak pernah mengalami kekurangan, melainkan kecukupan. Bahkan murid-murid menyaksikan selama 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, tubuhnya selalu dalam kondisi prima. Pewahyuan yang lain lagi, mengapa ketika Yesus menawarkan inilah tubuhku, murid-muridnya tidak meninggalkan Yesus, melainkan tetap setia. Karena mereka menerima pengajaran dan bahkan teladan bahwa dia penggenap firman Allah itu. Kita mengetahui kejadian di Yohanes 6, di mana ketika Yesus telah mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 laki-laki, lalu kemudian orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan satu kali kelak Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Akulah mana sorgawi, roti yang turun dari sorga dan memberi hidup yang kekal. Sementara pengikut-pengikut lain atau murid-murid yang baru mau masuk menjadi murid meninggalkan Yesus, tetapi 12 orang murid begitu terselektif sehingga mereka tahu ketika berkata inilah tubuhku, mereka menyadari bahwa tubuh Yesus adalah mana sorgawi, makanan yang mengenyangkan dan memberi hidup yang kekal. Mengapa Yesus berbicara mengenai perjanjian baru oleh darahku, seperti yang tercatat dalam Lukas 22 ayat 20 tadi yang sudah kita baca? Ini sesungguhnya Yesus sedang berbicara mengenai penggenapan perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam Imamat 17 ayat yang ke-11, dikatakan demikian, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan di perjanjian lama atau hukum Taurat untuk pendamaian dosa, untuk penyucian, dan korban keselamatan harus dengan darah anak domba jantan. Dan itu dilakukan setiap tahunnya. Karena hal itu hanya menutup atau melabur sementara saja. Sedang mengenai perjanjian baru yang digenapi oleh Yesus Kristus, yang adalah anak domba Allah, darahnya tercurah sebagai pendamaian
sebagai penyucian dan sebagai pengampunan dosa, satu kali untuk selamanya. Itu terdapat dalam Ibrani 10. Sebab Ibrani 9 ayat 22 juga berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat atau perjanjian lama dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus menyatakan bahwa perjanjian baru oleh darahnya. Kalau kita berbicara soal urutan, atau bicara soal kasta, atau bicara soal tingkatan yang paling bawah adalah binatang, yang tengah adalah manusia, yang paling atas adalah kealahan. Jikalau kita melihat manusia di era perjanjian lama atau hukum Taurat ditebus oleh darah binatang, tingkatan yang paling rendah, itu artinya tingkatan tersebut membuat manusia yang level tengah turun di bagian dasar. Tetapi ketika Yesus yang adalah tingkatan yang paling tinggi, dia turun ke muka bumi menjadi sama dengan manusia. Darahnya kudus, tak tercemar, darahnya luar biasa, gennya tidak berpenyakitan, gennya tidak memiliki gen kegagalan, gen sakit penyakit, gen bawaan lahir. Dia mampu menebus manusia yang sudah ditutupi sementara melalui darah binatang, ditebus melalui darahnya, sehingga Yesus Kristus mengangkat setiap kita dari kematian dan memberikan hidup yang kekal oleh karena darah perjanjian baru, yaitu darah anak domba Allah. Perkataan Yesus berikutnya dan yang terakhir dalam pembahasan kita ini adalah masih dalam ayat 19 dalam Lukas 22. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, setiap kita melakukan perjamuan kudus, Yesus perintahkan, Yesus sarankan, Yesus memberikan satu jalan agar kita memperbuatnya untuk menjadi peringatan akan Yesus. Ini merupakan hal yang serius yang kita kerjakan saat kita melakukan perjamuan kudus. Mengapa demikian? Mengapa harus serius? Karena banyak orang percaya yang melakukan perjamuan kudus hanya terjebak sebatas rutinitas, bahkan hanya sekedar melakukannya secara ritualisasi saja atau agamawi saja. Kebiasaan semata-mata tanpa memahami esensi atau makna dasarnya sesungguhnya. Sehingga banyak dari orang Kristen yang melakukan perjamuan kudus ini, mereka tak mengalami pemulihan, tak mengalami kemerdekaan, bahkan tak mengalami mujizat. Kata peringatan di dalam perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika saya membuka perkataan itu dalam bahasa King James Version, ternyata ditulis dengan istilah remembrance, yang artinya peringatan atau warning. Bahkan ada juga dalam terjemahan yang lain dikatakan peringatan itu adalah pemusatan perhatian. Bahkan yang baik juga dalam bahasa Indonesia masa kini, kata tersebut adalah mengenang. Peringatan sama dengan mengenang. Hal ini ditekankan dengan tujuan untuk kita tidak pernah melupakan, untuk kita senantiasa mengenang dan selalu memusatkan perhatian kita atas pengorbanan Yesus dalam memberikan tubuh dan darahnya saat kita melakukan perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, kehidupan Yesus ini adalah kehidupan yang bebas dari rasa kecewa. Kehidupan Yesus ini adalah kehidupan yang bebas dari rasa sakit penyakit dan terbebas dari kemiskinan. Ini artinya
melalui Yesus Kristus, melalui tubuh dan darahnya, membuka peluang perkenanan dan berkat dari Allah Bapa. Dan karena saudara memiliki hidup Yesus di dalam saudara, maka saudara dan saya ada dalam kuasa, dalam tubuh dan darah Yesus saat melakukan perjamuan kudus, sehingga menyebabkan hal-hal yang baik terjadi atas saudara dan saya. Selamat melakukan perjamuan kudus dengan tepat, dengan kebenaran ilahi, sehingga saudara mengalami perubahan ke arah kepenuhan Kristus, menerima mujizat, menerima jamahannya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kebenaran yang memerdekakan.